Selamat pagi, Yahoo! Perkenalkan, nama saya Fauna Atul Harifah dari kampus Universitas Nias dengan NIM 212124031. Saya semester 5, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan akhir magang 2 saya di SMP Negeri 1 Idanegamo. Yang pertama, profil sekolah. Nama sekolah SMP Negeri 1 Idanegamo. Nomor pokok Sekolah Nasional 102087783. Sejarah sekolah. SK pendirian sekolah SMP Negeri 1 Idanegamo dimulai tanggal 5 Juli tahun 1976 yang dipelopori oleh beberapa desa di Kecamatan Idanegamo untuk mendukung pendidikan anak-anak di Kecamatan Idanegamo. Alamat sekolah SMP Negeri 1 Idanegamo yaitu Jalan Pendidikan Nomor 1, Desa Kekehesi, Kecamatan Idanegamo, Kabupaten Nias, akreditas A. Visi dan misi sekolah SMP Negeri 1 Idanegamo. Yang pertama, visi yaitu berprestasi, berkompetitif, berkarakter, dan berjiwa seni berlandaskan iman takwa kepada Tuhan. Misi yang pertama, memberikan layanan program baik akademik dan non-akademik berbasis IT atau ilmu dan teknologi. Yang kedua, mewujudkan lingkungan warga belajar yang partisipatif, kreatif, inovatif, menyenangkan, gembira, dan berbobot. Yang ketiga, mewujudkan kompetensi siswa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi tantangan masa depan. Yang keempat, meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, menciptakan suasana kerja yang sinergis antar pimpinan, guru, dan tenaga kependidikan. Selanjutnya, data tenaga pendidik dan data tenaga kependidikan. Yang pertama, guru. PNS di SMP Negeri 1 Idanegamo terdiri atas 12 orang, P3K 10 orang, dan guru tidak tetap 19 orang. Tenaga kependidikan di SMP Negeri 1 Idanegamo atau PPT sebanyak 8 orang. Data peserta didik. Kelas 7 di SMP Negeri 1 Idanegamo, laki-laki terdiri atas 135 orang dan perempuan terdiri atas 99 orang. Kelas 8, laki-laki 124 orang, perempuan 116 orang. Kelas 9, jumlah baik perempuan dan laki-laki terdiri atas 240 orang. Maka jumlah keseluruhan peserta didik di SMP Negeri 1 Idanegamo terdiri atas 694 orang. Sumber daya sekolah. Yang pertama, sumber daya manusia. Sumber yaitu kepala sekolah, pengawas dewan guru, tenaga kependidikan, dan orang tua atau wali murid. Yang kedua, sumber daya modal. Yang pertama, bangunan, gudang 1, WC siswa 4, WC perempuan 4, WC guru 4, WC kepala tata usaha 1, nah, sarana dan prasarana. Yang pertama, komputer terdiri atas 20 unit, laptop 5, printer 5, perangkat 1, lemari 10, meja guru 20, kursi guru 40, meja siswa 800, kursi siswa 900, papan tulis 30. Nah, itu saja mengenai profil sekolah. Sekarang saya akan melanjutkan mempresentasikan hasil telaah saya di SMP Negeri 1 Idanegamo. Hasil telaah saya selama berada di SMP Negeri 1 Idanegamo. Yang pertama, bagaimana cara menghitung minggu efektif?
Nah, langkah-langkah menghitung minggu efektif yang pertama, kita harus memperhatikan kalender pendidikan. Yang kedua, menentukan banyaknya jumlah minggu per bulan. Yang ketiga, memperhatikan hari libur ujian, ekstrakurikuler, dan pembagian rapor. Apabila terdapat tanggal merah sebanyak 3 hari dalam 1 minggu, maka minggu tersebut dianggap tidak efektif. Yang keempat, memilah atau menyusun banyak minggu efektif dan tidak efektif. Menghitung jumlah keseluruhan minggu, minggu efektif dan minggu tidak efektif. Yang selanjutnya, menghitung banyak jam pembelajaran dengan cara mengalihkan banyak minggu efektif dengan banyak jam pembelajaran per minggu. Yang seterusnya, menghitung jumlah minggu efektif berdasarkan muatan kurikulum yang sudah ditentukan pada setiap mata pelajaran. Langkah yang selanjutnya yaitu kita harus menghitung banyak jam efektif dengan cara mengurangi jam pembelajaran dengan penilaian harian serta jam cadangan yang sudah ditentukan. Setelah itu, kita harus menentukan banyaknya jam penilaian harian digunakan pada saat melaksanakan evaluasi terhadap siswa setelah berakhirnya materi pembelajaran setiap kompetensi dasar atau KD. Langkah selanjutnya, apabila materi pembelajaran belum tercapai, maka jam cadangan tersebut digunakan untuk menyelesaikan materi pembelajaran. Dan langkah yang terakhir, apabila materi pembelajaran tercapai, maka jam cadangan tersebut digunakan untuk melaksanakan pengayaan. Selanjutnya, hasil telaah mengenai silabus. Nah, langkah-langkah dalam pembuatan silabus. Yang pertama, mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang kedua, kita harus mengidentifikasi materi pokok pembelajaran. Langkah yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Langkah yang keempat, merumuskan indikator pembelajaran. Yang kelima, menentukan nilai karakter yang diharapkan. Yang keenam, menentukan jenis penilaian. Yang ketujuh, menentukan alokasi waktu. Dan yang terakhir, menentukan sumber belajar. Langkah-langkah untuk pembuatan prota atau program tahunan. Yang pertama, keterampilan. Yang kedua, memuat kompetensi dasar atau KD. Dan yang terakhir, memuat alokasi waktu. Nah, langkah-langkah pembuatan proses atau program semester. Yang pertama, langkah yang harus kita lakukan adalah memuat nomor kompetensi inti atau KI dan nomor kompetensi dasar atau KD. Yang kedua, memuat materi atau submateri pokok. Yang ketiga, memuat pembagian alokasi waktu berdasarkan submateri dalam satu KD serta penilaian harian dan mencantumkan jam cadangan. Yang keempat, memuat pembagian jam pembelajaran di setiap submateri dan pertemuan dalam 1 minggu. Dan langkah yang terakhir, mengarsir minggu-minggu yang tidak efektif. Selanjutnya, cara menyusun KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Nah, KKM ini digunakan di kurikulum 2013, sedangkan yang saya telah di SMP Negeri 1 Danegabo yaitu KKTP atau kurikulum Merdeka. Nah, KKTP ini artinya kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, langkah-langkah menyusun KKTP ini, yang pertama, memuat kompetensi inti. Yang kedua, memuat kompetensi dasar. Yang ketiga, memuat indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Dan yang terakhir, memuat kompleksitas daya dukung, IPTEK, dan KKM. Dan yang terakhir yang saya telah di SMP Negeri 1 Danegabo yaitu RPP atau Rencana Perangkat Pembelajaran. Yang pertama, langkah menyusun RPP ini yaitu memuat kompetensi inti, memuat kompetensi dasar, memuat indikator pencapaian kompetensi atau IPK, dan yang terakhir memuat kompleksitas daya dukung IPTEK dan KKM. Nah, itu saja penjelasan atau hasil magang saya di SMP Negeri 1 Danegabo. Saya ucapkan terima kasih.